Jujur guys, saya anaknya termasuk anak yang pemalu, yang saya lebih suka beraktivitas di belakang layar dibanding di depan layar begini guys. Dan guys, waktu itu wisudanya kita gila keren parah, lampu-lampunya itu Hama bikin gila. Sedangkan kayak waktu kita praktikum lalu yang sama-sama Ibu Hepti, saya tidak bisa guys bedakan jahe dengan lengkuas. Oh iya, kayak pasti banyak di sini yang bertanya, masa gizi tapi prakteknya di lapas? Coba jelaskan Fit. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to WinTalk Podcast Universitas Widya Nusantara. So, kali ini bersama saya kembali Bimo Ragil. Namun saya kali ini tidak sendirian lagi, saya bersama seorang perempuan yang sangat memiliki banyak dan memiliki pengalaman yang menarik untuk kita kupas kali ini. So, kita langsung saja ketemu dengan Vita. Welcome girl. Hai. Pertama-tama saya sangat rindu sama Bimo karena kita sudah lama tidak ketemu guys. Oh my god. Oke, saya mau perkenalkan diri, nama saya Fresta Sarani Parangi, tapi saya sering dipanggil Vita, Ita atau tidak Cepit. Cepit itu untuk panggilan orang-orang terdekat saya tentunya. Yes. Dan saya saat ini alumni Universitas Widya Nusantara Palu, dan saya dulunya kuliah di Prodi S1 Gizi. Oke, Vita, apa kabarnya Vita? Oh, luar biasa baik dong. Bagaimana dengan Bimo? Alhamdulillah baik juga Fit. Jadi saya ingin tanya Vita, kesibukannya setelah menjadi wisudawan ini apa? Kesibukan saya yaitu saya lebih fokus ke memperbaiki diri saya tentunya dan mempersiapkan beberapa hal yang akan saya lakukan nanti. Saya kan mau kuliah ceritanya, kuliah lagi. Saya mau ngambil profesi saya di Jakarta. Oh iya, berarti merantau ya Vita? Iya. Dan aktivitas saya juga saat ini, saya olahraga. Dan olahraga yang saya fokuskan itu saat ini yaitu tahu senam Tabata. Saya tidak tahu. Coba jelaskan dulu, senam apa itu coba? Pokoknya itu senamnya kayak, pokoknya seluruh badan itu bergerak. Begitu ya. Dengan lebih power begitu ya. Oh jadi Vita ini orang yang menjalankan lifestyle health banget begitu ya? Tidak juga. Saya masih seperti biasanya kalau kan tadi Vita bilang senam kan? Selain senam itu apa lagi? Kayak kan biasa saya lihat di snapgramnya Vita itu sering lari-lari kecil. Biasa pagi-pagi sudah bangun langsung snap lari-lari. Tapi pas habis lari-lari snapnya itu biasanya makan manis. Coba guys, biasa apa semua Fit lifestyle-nya itu? Memang saya lari-lari tapi 1 minggu itu hanya 3 kali guys. Dan pasti habis lari-lari itu kan lapar. Iya betul. Jadi makan. Tapi tetap diimbangi dengan olahraga kan. Fit, saya ingin tanya beberapa hal yang sangat-sangat yang saya penasaran. Dulu mungkin kita sering berbicara tapi mungkin saya lupa dan orang mungkin di podcast ini ingin tahu dan ingin jadi Vita ini dulu kan terkenal banyak pengalaman menarik seperti menjadi salah satu finalis Miss Kampus, Miss Tikes pada waktu itu kan. Ya, jadi Miss apa waktu itu? Miss Tikes. Miss Kampus. Kan biasa kan ada finalisnya kemarin kan kalau enggak salah Miss Lingkungan. Kayak Vita jadi bagian apa begitu ya? Saya runner up 2 kalau tidak salah ya. Iya. Saya runner up 2. Itu sudah lama juga itu guys, sekitaran tahun berapa ya? 2020, 2022 deh kayaknya. Oh iya. Ini kan Covid. Iya betul, tapi waktu itu Covid tapi kita mesti menjalankan acara-acara. Betul. Memang mantap waktu itu Stikes ya, masih Stikes guys. Jadi pada waktu itu belum Stikes. WN. Jadi WN itu baru 2023 kalau enggak salah. Betul. Vita pada waktu Vita selama mahasiswa itu kayak kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang Vita dapatkan di kampus yang Vita bagus untuk membangun diri, untuk Vita untuk mengembangkan kepercayaan dirinya Vita, kayak apa saja itu? Itu ya salah satunya saya ikut Miss Kampus. Jujur guys, saya anaknya termasuk anak yang pemalu, yang saya lebih suka beraktivitas di belakang layar dibanding di depan layar begini guys. Saya itu takut begitu di depan banyak orang. Ya mungkin guys kalau kalian lihat di video ini Vita itu orangnya ekstrovert, tapi aslinya kalau ketemu langsung Vita itu orangnya kalem. Kita tidak bisa tebak Vita ini bagaimana. Oke, lanjut Vita.
Dan saya juga ikut kemarin itu Miss Kampus karena ada salah satu kakak tingkatnya kita namanya Kak Anjas. Dia juga yang salah satu orang yang buat saya berani begitu maju ke berani untuk tampil di depan. Berarti ada dorongan. Selain dorongannya Kak Anjas itu biasa ada juga dorongan dari orang-orang terdekatnya Vita. Orang-orang terdekat mungkin teman-teman ya. Iya. Teman-teman kelas yang kayak Kita sekelas kan. Iya. So pasti Bimo juga salah satu kok bisa, pasti kok bisa. Iya, betul. Kayak dorang kasih semangat begitu, kalau dorang kasih kepercayaan diri untuk saya kalau saya tuh bisa begitu untuk tampil di depan walaupun banyak dramanya ya guys waktu itu. Tapi itu merupakan challenge sih menurut saya betul. karena kalau tidak seperti itu saya pasti tidak akan tahu dan Benar pasti saya akan stuck sekali. di situ-situ terus. Betul. Jadi kan? Vita ini mau mengembangkan dirinya bukan hanya dalam satu hal tapi banyak hal begitu Vita ya. Iya. Selain Miss Kampus Vita juga kalau tidak salah lalu itu penyanyi ya, mewakili antar prodi. Kalau tidak salah Vita ya dengan menyanyi dengan Vita yang menyanyi ada teman satu gitaris. Randy. Betul sekali. Jadi pada waktu itu selain lomba-lomba menyanyi itu berapa kali Vita ikut lomba menyanyi? Berapa ya? 1 stok kalau tidak salah. 1 kali. Yang pas ini kan Expo Kampus waktu itu benar. kan. Di situ dapat juara berapa Vita? 2, 3 kalau tidak salah. 3 kayaknya kalau tidak salah. Iya mewakili Prodi Gizi ya guys. Karena pada waktu itu memang Prodi Gizi itu mencari identitas, mencari orang-orang yang mau memperkenalkan prodinya, bukan hanya dalam akademik dan non akademiknya juga bisa begitu. Oh ya, fun fact juga guys, waktu itu sebenarnya tampil sendiri tapi saya lagi-lagi saya pede guys, jadi saya butuh teman untuk ada di sampingku begitu. Dan Randy waktu itu yang mau gitar kan juga. Iya guys, itu. Jadi pada waktu itu Vita saya mau tanya kan, Vita ini dulu kita bilang kan Vita itu orang yang tidak percaya diri yang ya, jadi caranya, tips dan triknya Vita menambah kepercayaan dirinya Vita itu bagaimana? Bagaimana ya, saya mau bilang saya susah untuk merangkai kata-kata tapi saya buat persingkat saja. Cara saya untuk membuat saya itu tampil dengan percaya diri, tentunya saya meyakinkan diri saya bahwa kau itu bisa begitu ya, kau itu bisa. Untuk teman-teman sana yang kayak kasusnya kayak saya begini, please kamu itu bisa guys, cuman karena mungkin kurangnya dorongan dari orang lain dan kurangnya dorongan dari diri sendiri kayaknya ya Fit. Iya, kurang dorongan dari dalam diri sendiri. Mungkin karena kalau Vita nggak percaya diri, dia akan duduk di sini sebagai salah satu tamu Winto. Mungkin saya masih di belakang layar guys. Iya betul guys. Masih kayak menunduk. Benar sekali guys. Jadi Vita ini bukannya Vita juga salah satu penyanyi, salah satu pengisi acara pada wisuda waktu itu? Itu juga kamu tahu guys, banyak dramanya. Ayo ceritakan. Kamu tahu. Saya kan menyanyi dulu di situ, kan? Iya benar. Sambil menari kita kan? Iya. Kita menari guys. Jadi kalau bisa dibilang momennya saya dengan Vita ini banyak. Cuma kita itu ya. Waktu 2019 kita juga menari juga. Kita sebagai pembuka Disnatalis kalau tidak salah Vita ya. Benar sekali. Gila. Coba ceritakan dulu Vita pada saat waktu itu. Oke, jadi waktu itu saya tidak kepikiran untuk menyanyi dulu. Saya tuh diajak sama Pak Lilik guys. Kamu tahu Pak Lilik? Pasti tahu. Tapi mungkin Teh tahu. Anak gizi kalau nggak tahu memang berarti belum tahu sejarahnya Prodi Gizi ya. Yes. Jadi Pak Lilik yang ajak. Pak Lilik bilang bagaimana kalau kau menjadi salah satu pengisi acara di wisudawan nanti iya kan? Iya betul. Jadi saya berpikir guys waktu itu kayak jadi dua hati kayak Vita. Kayak saya sama malu waktu itu, sama malu tampil kan di depan. Kembali lagi ke dirinya yang saya malu tampil di depan banyak orang. Kayak saya coba pikir dalam kepalaku, kok berani Kak, itu gila, itu dilihat banyak orang, banyak pasang mata, banyak orang tua wisudawan nantinya di sana. Bukan cuma wisudawan sih, jadi tapi kayak orang Vita itu sudah tua. overthinking ya sebelum turun itu aduh bagaimana nanti begini, nanti ketemu banyak orang, dilihat banyak orang, dilihat keluarga salah satunya. Dan kamu tahu saja kalau misalnya menyanyi di depan orang tua pasti saya itu kayak mewek begitu ya, kamu tahu kan. Apalagi betul. Waktu itu lagunya Ayah. Iya. Aduh, Teh bisa. Coba kalau bisa Vita nyanyikan dulu sepotong lagu. Aduh guys. Pokoknya kayak lagu Ayah begitu ya.
Dan Tapi Vita enjoy saja ya guys ya. cuman guys, kan saya mataku minus, ini kacamata minus. Jadi waktu itu supaya saya tidak kelihatan gugup sekali, saya lepas kacamata supaya kan saya kalau lihat orang itu kabur Oh tanpa iya kacamata. benar. Jadi saya Itu salah lepas satu kacamata. triknya Vita Yes, ya. itu salah satu trikku supaya Jadi saya Vita pede. tidak terfokus ke orang-orang tapi fokus di dirinya sendiri. ke diriku sendiri. Seperti itu ya guys ya. Vita juga menari ya Vita. Yes, betul. Coba buka guys akunnya Stikas. Instagramnya di situ ada kita bergeol-geol. Iya, YouTube-nya silakan buka channelnya. Di Yes. channel Wintalk ini ada Vita mukanya dia menyanyi. Ya, Pokoknya bisa saya menyanyi di situ, saya tahu di situ suaraku bagus atau tidak, tapi Tapi kamu memang nilai bagus sih, sendiri. bagus. Banyak pada waktu itu juga banyak momen-momen yang sedih karena ada mahasiswa yang sudah berpulang duluan. Iya, itu sih. Dengan pokoknya pada saat wisuda itu kan bagus kan guys. Jadi kayak wisuda itu diatur sama penyelenggaranya. Penyelenggara itu salah satu Dan panitia-panitianya juga. panitianya itu dari dari kampusnya kita. Jadi kayak itu kita inspirasinya kita itu dari pure orang dalamnya kita itu ya. Yes. Gitu. Dan guys, waktu itu wisudanya kita gila keren parah, lampu-lampunya itu Hama bikin Memang gila. ekspektasinya kita ya sudah kayak Kayak wisuda. Iya, yang kayak kita lihat-lihat kan kita sering datang wisudanya orang kan. yang kayak kita dulu-dulu pikir, itu kita pikir, biasa aja ya, mungkin karena, tapi ya sudah karena dibilang nanti bakal temanya saja apa bintang Nusantara. Jadi Yes. temanya itu dia mengambil orang-orang yang mahasiswa begitu ya, kalau nggak salah begitu. Jadi Vita. Pokoknya Salah satunya Vita. Vita ini seorang bintang guys. no guys, Bimo juga. Jadi Fit, pada setelah saat lulus, jadi kan mau masuk kuliah. Jadi persiapannya mau masuk kuliah ini apa saja Fit? Kalau untuk secara fisik, mental sih, soalnya jujur saya tidak pernah merantau guys. Betul. Saya selama saya hidup ini, saya 23 tahun, saya tidak pernah merantau guys. Saya tidak pernah jauh dari orang tuaku. Saya selalu anak yang ngintilin orang tua gitu Ya kayak kemanapun itu dicari, kayak Yes. dekat masih close dengan orang tua ya Vita. Ya? Jadi itu sih mental, pertama mental yang harus dipersiapkan. Karena di sana nanti tiada orang tua guys, hanya ada diri sendiri tentunya. Dan untuk persiapan kuliahnya di sana pasti ya itu sih mental saja dan tentunya Pembawaan diri ya pembawaan Vita. diri guys, Bisa karena jaga diri. itu ada di kota besar. Betul. Apalagi itu bukannya kota-kota yang kayak Palu beginilah. Palu ini besar tapi yang di sana Tapi di itu Palu yang itu juga kayak metropolitan kalau Yes. bisa dibilang ya. Kalau kita tidak jaga diri juga, kita bisa tersesat, belok ke Betul kiri, sekali, benar Fit, betul. gantung ke kiri. Jadi Fit, kan kamu itu mau profesi. Memang kamu tujuannya ke kampus itu atau banyak kampus dulu yang kamu jelajahi langsung, atau kamu mau pilih satu kampus ini yang sekarang kau tempati ini, yang sekarang terpilihnya kamu, atau kamu banyak kampus yang buka jadi kamu pilih banyak section begitu? Itu kampus itu saya sih. Iya ya, satu kampus saja. Dan Mungkin itu saja pilihan yang ada juga ya. Yang, iya, ada dua sih kemarin sebenarnya, cuman di fakultas yang satu saya tidak lolos. Saya lolosnya di fakultas ini. Kan sudah, berarti mungkin karena waktu itu juga belum pengumuman, jadi kau masuk dalam satu fakultas yang satu kampus yang satu ini lagi jadi ya. dua-duanya itu Supaya berjalan backup begitu. kan, supaya kalau udah lolos yang di sana kan ada yang di sini kan yang lolos. Yes, Dan begitu. Dan terbukti alhamdulillahnya, sekarang kita golnya di salah satu fakultas yang didaftar itu. Yang pertama berarti ya. Jadi mungkin Vita sudah ada persiapan selain mental. Persiapanmu kayak contohnya pengetahuanmu apakah masih ada tentang berkaitan dengan yang S1-mu kan kemarin prodi gizi kan. Apakah masih ada bekal-bekal yang akan kau bawa untuk dari profesi ini? Karena masih kalau ada ya, yang guys. saya ketahui kan profesi itu kita full tentang praktik laporan. Apakah masih ada sedikit? Setauku di profesi itu kita kebanyakan praktek ya Iya, guys. Dan kebetulan kita yang di S1 kemarin kita banyak praktek juga kan. Betul sekali. Jadi kayak balance teori dengan praktek begitu guys. Dan kemarin tuh juga ya seperti itulah ya. Tunggu Vita, berarti kau merasa struggle selama waktu S1 itu. Bagaimana cara kau mengatasi struggle-mu itu? Masa-masa struggle-mu dari, kan kita kemarin kan dari semester 7, kita masuk di PKL magang praktik. Langsung terjun ke
penyusunan skripsi. Bagaimana kau cara mengatasi struggle-mu itu, masa-masa struggle-mu itu? Tentu ada menangis-nangisnya guys. Tidak mungkin tidak ada. Betul. Coba ceritakan Fit. Jadi saya itu bagaimana saya mengatasi kestrugglean itu dengan saya memeluk diriku sendiri dan keluar mencari udara segar, tentunya suasana baru untuk menghilangkan sedikit stres mengenai laporan tersebut guys. Ya, laporan. Bagaimana dengan yang skripsi ini? Tugas besarnya kita sebagai seorang mahasiswa kan tugas akhir yang sangat besar yang kita lakukan, melakukan penelitian, turun mengambil sampel, ketemu sama masyarakat. Kan kemarin masyarakat kan penelitiannya tentang masyarakat. Jadi ketemu sama masyarakat kayak contohnya penelitianmu kemarin pakai ibu hamil anemia. Iya, ketemu sama ibu hamil. Jadi guys, saya mau sedikit cerita bagaimana pengalamanku kemarin pas menyusun skripsi. Tentunya itu juga banyak drama ya guys. Jadi saya ada 2 orang. Satu teman saya namanya Kasisian. Dia kita punya penelitian tuh sama guys. Ya, jadi kita itu sama-sama jalannya waktu itu. Dan ada satu cerita di mana kita mencari ibu hamil. Di tempat saya meneliti itu banyak ibu hamil yang tidak mau untuk diwawancara guys waktu itu. Alasannya? Karena alasannya waktu itu mereka tidak mau ditanya begitu ya, kayak mereka capek begitu untuk ditanya-tanya. Oh, jadi mereka enggan mau ditanya-tanya tentang. Jadi bagaimana caranya sampai kau dapat data? Karena mereka kan kau bilang kan mereka enggan mau dapatkan, mau kasih kau informasi tentangnya mereka kan. Jadi caranya tips dan triknya untuk dapatkan mereka itu bagaimana? Kita pakai 2 cara. Yang cara pertama kita telepon atau datangi ibu hamilnya langsung ke rumahnya. Tapi ada beberapa ibu hamil yang mau, ada juga yang beberapa tidak mau didatangi. Atau mereka malah dong tidak mau angkat teleponnya kita, kok tahu. Jadi kayak mereka tidak gubris begitu? Dong gubris. Pas cara kedua. Jadi kalian ini kalian dikejar-kejar banyak orang, tapi kalian mengejar banyak orang juga mungkin itu kena karma. Iya. Kalau Vita mungkin dia paham apa yang saya bilang, atau penonton juga. Jadi cara kedua kita tunggu dorang ke puskesmas. Jadi ada waktunya kan dorang datang ke puskesmas sendiri untuk periksa kan. Jadi kita tunggu di situ. Pokoknya dari pagi sampai nanti puskesmas tutup, kita masih tetap di situ, jaga Jadi ibu stay hamil. di situ. Hah? Stay di situ. Yes, stay. Jadi kita duduk, lihat kiri kanan, lihat atas supaya bawah. bisa dapatkan data itu biar disusun menjadi. Karena di situ pun kita setengah mati cari ibu hamil. Ada yang mereka tidak mau, ada yang mau juga sih. Cuman kebanyakan yang mau dibandingkan yang tidak mau, itu sih. Begitu ya. Jadi itu struggle-strugglenya Fit. Pas saat menyusun, saat ujian, saya pernah dengar kan ada drama-drama sedikit pas ujianmu dengan pengujimu. Bagaimana? Coba ceritakan itu. Ternyata kita itu dulu waktu itu masih Pak Lilik yang jadi admin kan? Benar sekali. Dulu Pak Lilik yang handle semuanya. Jadi beliau yang hubungi penguji dengan moderatornya. Nah, yang pas ujian kedua ini Pak Lilik bukan jadi admin guys. Jadi itu kan kosong ya kalau tidak salah. Kosong waktu itu di situ. Kita kekurangan tenaga pendidik jadi. Jadi saya tidak tahu lah. Saya kira masih kayak pengaturan awal. Iya, benar. Yang hubungi itu admin. Ternyata dari kita sendiri, personal kita sendiri. Dan waktu itu saya tidak hubungi guys. Jadi pada saat itu bagaimana ujiannya? Apakah wow atau mencengangkan? Sumpah mencengangkan sekali. Karena kesalahannya dari saya kan. Ya benar. Jadi kayak pengujiku yang gila, pengujiku itu kayak dia menunggu lama. Kalau saya sih jadi penguji pasti saya juga akan marah sih guys. Betul karena sekali. Waktu itu adalah uang. Jadi kau merasa pada saat itu kau menangis, kau bilang kan Fit. Pada saat itu apa yang kau selain menangis, mungkin kau merasa bersalah atas dirimu sendiri. Iya, merasa bersalah pasti ada guys. Karena itu kesalahan dari saya pribadi. Saya kurang teliti, saya kurang bertanya sama orang bagaimana. Perhatian terhadap itu apa semuanya kurang. Jadi baru pada saat itu skripsi ya atau proposal? Skripsi akhir. Oh iya akhir. Tapi selamat, akhirnya sudah sampai di sini. Ya, walaupun udah menangisnya tapi saya lulus guys. Jadi Fit, kemarin pas kau mau daftar proposal, profesi. Apa saja persyaratannya dan apa saja yang bikin Vita merasa yakin kalau akan lanjut sekolah profesi itu? Jujur guys, saya dari semenjak saya kuliah, saya sudah ada kepikiran untuk lanjut profesi. Oh jadi pada waktu wisuda, jadi pas setelah lulus dari perkuliahan, Vita
mungkin Vita berpikir kayak menganggur dulu, gap year dulu, atau kerja. Jadi Vita langsung terpikir untuk kerja, Vita berpikir langsung kuliah begitu. Iya, jadi selama saya berapa 7 bulan kalau tidak salah ya kita. Itu saya mempersiapkan diri guys, saya belajar lagi untuk persiapan saya masuk ke untuk mendaftar kuliah profesi. Jadi kalau bisa dibilang persiapannya Vita ini matang sekali guys. Kita ya seperti itulah ya, kita belajar, bicara-bicara juga, karena itu ada 2 tahap. Apa saja Fit? Coba ceritakan. Tes CBT kalau tidak salah CBT yang... Tes seperti apa itu? Kayak itu kita reka ulang, kita punya materi-materi yang sudah kita pelajari. Di S1? Terus kalau misalnya itu sudah lolos, ada tes kedua, tes wawancara waktu itu. Jadi tes wawancara itu apa saja hal yang diwawancarakan? Waktu saya dikasih kasus guys, jadi kita itu dalam ruangan waktu itu hanya saya sama si pewawancara saya waktu itu. Jadi waktu saya masuk saya memperkenalkan diri, terus abis itu tiba-tiba saya disuruh ambil kertas sama pulpen yang di atas meja. Saya tidak expect kalau saya nanti akan dikasih kasus. Saya kira saya itu hanya ditanya seputar pengalaman bagaimana. Kan wawancara kan? Karena kan kita sudah lolos kan. Benar. Di kepalaku, oh kita ini sudah lolos. Tidak akan dapat hal yang hal yang begini lagi 2 kali. Ternyata itu di luar ekspektasiku guys. Cuman untung saya dapat kasus yang pernah saya dapat dulu waktu kita praktek di rumah sakit. DM tipe 2. Jadi kau rasa langsung Tuhan memihak sama kamu? Ya Tuhan memihak sama saya. Saya dapat itu kasus. Jadi persiapanmu yang matang itu tidak sia-sia, Vita ya? Kau tahu Bim, saya kayak selama saya beberapa hari di sana. Kau tahu saya bangun jam 3, saya belajar pokoknya. Tapi yang saya pelajari itu tidak keluar hari itu. Memang saya rasa kebanyakan begitu ya, ekspektasinya kita itu kan ini akan keluar ternyata yang tidak keluar, sama sekali tidak ada yang keluar. Biar satu itu yang saya pelajari itu ada sekitar 7 lembar kalau tidak salah bolak-balik itu yang saya pelajari selama 2 minggu. Jadi berapa hari pas kau di Jakarta itu Fit? Berapa ya saya 3 hari kan 4 hari kalau tidak salah. Jadi dan itu kau... selama itu saya tidurku tidak tenang guys karena pas saya cek kampusnya gila, kampusnya kayak lebih besar dari kampus ini dan orang-orangnya di sana menurut saya orang kayak lebih kecuek begitu guys. Kan mungkin karena kota jadi feeling, jadi kita itu sebenarnya salah satu culture shock kan Fit. Yes. Benar, mungkin siapa tahu insya Allah kedepannya kampusnya kita ini WN bisa buka profesi ini juga seperti itu juga kan. Yes. Dan saya berharap seperti itu guys. Bisa berkembang lebih besar lagi seperti kampus yang diceritakan Vita, agar siapa tahu Vita kedepannya, siapa tahu Vita kan, saya mau bertanya, siapa tahu kan Vita mau berminat, mau lanjut setelah profesi, Vita mau lanjut, mau langsung kerja atau... Saya kayaknya langsung kerja deh guys. Atau mau sekolah lagi S2, siapa tahu berminat mau jadi pengajar. Siapa sih yang tidak mau lanjut S2, cuman menurut saya butuh istirahat enggak sih guys. Saya butuh istirahat, mungkin sambil saya kerja saya kumpul uang untuk lanjut S2 nanti. Oh jadi pelan-pelan ya Fit, merangkak begitu ya, tidak secara instan, mending jadi sekolah dengan usaha sendiri Fit ya. Karena sudah cukup guys, orang tua sudah membiayai. For information, sekolah profesi tidaklah murah, sangat menguras kantong. Jadi kalau orang bilang sebenarnya sekolah itu mudah, tapi yang embel-embelnya itu yang... Yes, biayanya yang agak jadi ini kita bicara realistis ya guys. Yes. Tapi kalau di UN kita dikasih kemudahan. Betul sekali guys. Coba bisa kalau yang Vita ingat-ingat kemudahan yang kita dapatkan di kampus ini apa saja? Kemudahan yang saya dapati guys, semuanya dipermudah dari staffnya dalam mengurus data-data begitu. Gila itu dipermudah guys. Dan dosen-dosennya juga tentunya sangat humble, kompeten juga, dan super duper baik sih guys. Guys, kamu tidak akan dapat kampus yang dimana mahasiswa masih cari-cari dosen, cuma di sini guys. Makanya saya lulus tepat waktu. Benar, di sini dosennya itu
family banget, family vibes Mereka banget. mau mahasiswanya cepat lulus guys, lulus tepat Jadi waktu. saling mengusahakan. Yes. Jadi tidak ada dibilang di sini namanya timpang tindih antara mahasiswa dan dosen. Ini kita itu sama. Namun dengan sama dalam artian kita itu sama-sama mau belajar begitu, sama-sama. Kalau Vita, salah satu juga Vita, kau lupa. Salah satu kemudahan yang kita dapatkan di kampus ini, SPP-nya. Yes, SPP-nya. Bisa dicicil uang pembangunannya, SPP-nya, pokoknya kita itu awal masuk itu Fit, bagaimana kemudahannya? Pokoknya kita itu masuk, tidak apa-apa sih kalau dicicil kan waktu itu. Benar sekali. Tidak harus full semuanya. Jadi Yang penting kayak dibayar guys. Dibayar, tepat waktu pembayarannya. Itu sih kemudahan. Banyak sih kemudahan-kemudahan mungkin yang kita ingat cuman itu ya guys. Iya, karena kita mungkin sudah jadi alumni yang 1 tahun yang lalu. Tapi jujur sekolah di kampus ini super duper menyenangkan ya guys. Jadi kayak kita tidak akan menjatuhkan kampus lain, tapi kita ini bicara realistis saja. Yang apa yang kita dapatkan itu pengalamannya kita begitu. Mungkin ya tidak dipersulit. Iya, saya ingin bertanya tentang pengalaman menariknya Vita sebagai seorang mahasiswa gizi di kampus ini apa saja? Banyak sih. Salah satunya itu karena kalau saya tidak kuliah di sini saya tidak akan ada di sini ya guys. Yang lainnya? Dan kuliah di sini juga cukup menyenangkan. Saya bisa ketemu dengan teman-teman yang super duper keren, ketemu dengan dosen-dosen yang super duper keren. Contohnya Bima. Kenapa kau memilih UN dan prodi gizi? Kenapa kau tidak memilih prodi lain kayak jurusan lain selain prodinya kita? Oh, ada cerita lucu sih ini. Karena kalau bisa dibilang pada saat waktu itu jurusan gizi itu belum banyak yang tahu untuk di daerah Sulawesi Tengah yang sepengetahuan saya ya. Jadi kenapa kau pilih gizi? Awalnya itu guys saya mau di prodi kebidanan waktu itu. Dia hampir jadi calon bidan idaman. Cuman waktu itu kan saya dulu daftarnya dengan orang tua. Mamaku dulu kan alumni sini juga waktu itu. Terus mama saya bilang, coba nanti daftar di Stikes saja. Dulu kan masih Stikes kan? Daftar di Stikes, ambil prodi kebidanan. Saya bilang, oh iya Ma, tapi saya takut darah, saya kasih tau begitu. Saya Jadi, takut. Kayak bisa dibilang pengalamannya ini sama dengan Kak Sofia dengan Kak Siva kemarin ya. Jadi udah terbiasa dengan darah. Karena ada beberapa kasus kalau kayak saya lihat darah itu saya kayak pusing begitu. Tapi di situ posisinya saya sudah daftar sebagai calon mahasiswa kebidanan. Tapi saya tidak tahu bagaimana mamaku ke Pak Wendy waktu itu, dia minta, Pak anak saya enggak bisa di kebidanan. Jadi dipindah waktu itu. Dan sudah. Berarti kau ini tidak expect kau masuk di gizi nih. Jadi kayak yang kau tahu kau itu kuliah kesehatan tapi tidak tahu jurusannya mana. Berarti kau tidak ada passion di gizi sebelumnya kan? Tidak ada. Sedangkan kayak waktu kita praktikum lalu yang sama-sama Ibu Hepti, saya tidak bisa guys bedakan jahe dengan lengkuas. potong apa? Batal jadi menantu idaman mertua. Tapi saya sudah bisa guys. Ya sudah bisa guys, sudah ada pengalamannya 4 tahun. Apalagi dia mau masuk profesi, jadi bakal lebih matang. Ada sombongnya. Gak apa-apa, flexing dikit gak apa-apa sih. Sama dulu saya tidak bisa guys, potong-potong itu kayak potong-potong. Jadi kayak, tunggu, pas yang seingat-ingat Vita praktik, yang menarik-menarik itu kayak praktik itu bagaimana? Praktik memasak sih yang menurutku menyenangkan. Ada yang kita sampai malam. Iya benar sekali ya. Memasak. Dulu apa ya kita yang jual-jual itu kan? Benar. Kewirausahaan, kalau jadi kayak kewirausahaan. Bagaimana testimoninya Vita sebagai mahasiswa gizi? Kegiatan-kegiatan apa saja yang menurut Vita kegiatan di prodi gizi itu yang bermanfaat? Kegiatan kayak itu kewirausahaan. Jadi kita tahu bagaimana caranya dalam mengelola keuangan kita sebagai pedagang kan? Bagaimana cara mendapat keuntungan dari hasil menjual. Dan jualannya kita itu handmade, self product atau yang self production atau yang kita beli dari luar? Yang self itu kan? Yang kita
pilih sendiri, kita beli sendiri di tempat yang bagus guys, tempat sayur yang bagus. Jadi kayak Vita ini kayak pada waktu itu kan kalau tidak salah kita waktu praktek ya, jadi kita bicara saja, saya dan Vita ini bicara pengalamannya kita alumni di kampus ini, kayak kita dulu itu membuat, kalau tidak salah Vita ya, kita membuat produk sendiri dan kita pasarkan produknya kita itu. Produkmu apa Bim? Saya The Kelomer. Teukats. Jadi kita lalu itu ada mata kuliah yang dibuatkan yang sangat-sangat bermanfaat untuk sebagai kita seorang mahasiswa ya. Jadi kita itu buat produk. Jadi kita itu kemampuan ilmunya kita itu tidak hanya digunakan dalam kemampuan pengetahuan teori, tapi praktik juga. Jadi kita setelah belajar tentang kewirausahaan, kita digabungkan dengan mata kuliah percobaan makanan. Jadi kita buat produk, kita jual lah itu, akhirnya menghasilkan untuk kita. Jadi begitu. Itu dalam dapat untung deh. Benar sekali. Jadi dulu makanannya Bimo guys, kamu tahu dia kan diborong kan dulu makanannya. Iya benar sekali. Jadi kan kita lalu itu diborong. Pokoknya dorang dulu guys menang banyak. Tapi kita lalu itu gini guys, kita berkelompok tapi kita kan satu kelas kan ya Vita. Jadi kita itu ada yang kekurangan kita bantu, ada yang kayak kita kurang tepung sama Vita itu kita datang sama Vita, kita minta sama Vita minta sama kita, begitu guys. Gitu, jadi tapi ya begitulah ya. Jadi kalau kalian penasaran tentang apa, pokoknya praktikumnya itu seru-seru guys, apalagi kayak yang di lapas. Kan? Kita sekelompok lagi. Kita buat TikTok, kita menyanyi sampai terciduk. Kita kalau tidak pernah praktek di lapas, kita tidak tahu lapas itu dalamnya bagaimana kan? Betul, sama. Vita ini idola lapas. Oh iya, kayak pasti banyak di sini yang bertanya, masa gizi tapi prakteknya di lapas? Coba jelaskan Fit. Jadi kita itu, ini waktu itu pelajarannya manajemen kan? Iya, betul. Jadi kita itu di lapas itu kita lihat bagaimana cara mereka dalam mengelola makanan. Betul. Kan, yang terus, dari awal dibeli di pasar kan? Cara prosesnya, sampai proses dimasaknya itu bagaimana. Karena itu termasuk juga untuk kandungan gizinya di dalamnya kan? Betul. Dalam makanan tersebut, kita cara mau lihat sisa pengolahannya. makanannya begitu. Jadi gizi itu fun guys. Yes, bukan cuma di rumah sakit, puskesmas, tapi kita tempat lain juga. Kita itu bercabang, bisa sharing position ceritanya. Yes. Jadi kita itu prakteknya, kalau kalian kuliah di UEN, prakteknya itu ada di catering, di lapas kalau masih ada ya. Terus ada di rumah sakit juga, ada di puskesmas kan. KKN jangan lupa kita ke masyarakat. Iya KKN. Betul. Kita KKN 1 bulan. Tapi tidak tahu yang sekarang berapa bulan. Iya betul. Tapi pas zamannya kita itu 1 bulan guys. Jadi Fit, lanjut ya. Sekarang kan kau sudah mau pergi. Kapan kau pergi ke Jakarta? Masuknya itu pertengahan September, tapi tanggal berapanya belum tahu sih, karena belum diberitahukan juga kepada kami calon mahasiswanya. Cuman yang jelas kita masuk pertengahan September. Jadi mulai sudah itu. Jadi sudah ada persiapan kayak tempat tinggal di sana. Tempat tinggal masih sedang diusahakan sama papaku. Kembali lagi ya guys, saya anaknya street parents. Jadi apa-apa mama papa ya? Yes, apa-apa itu mama dan papa. Karena orang tuaku juga mereka mau berat ya mengusahakan guys. Mereka berat sekali mau kasih tinggal, mau lepas anaknya begitu untuk apalagi sekolah jauh di kota di metropol. Jakarta kan jauh sekali itu dari Pulau Sulawesi yang kita harus naik pesawat dulu guys. Iya, naik pesawat, naik kapal kan. Yes. Jadi kayak kos-kosan sudah berarti masih diusahakan dicarikan. Sudah ada, cuman masih mau dicari yang agak bagus lah yang lagi. Jadi karena yang dekat kampus itu ada, cuman dalam gang saya takut. Yang di dalam gang saya takut. Ya jadi Fit, nanti mungkin kalau ada hal-hal yang ingin kayak eskul pengembangan diri di kampus kamu nanti, apakah kau ingin berminat untuk ikut lagi untuk menambah pengembangan pengetahuanmu, pengembangan dirimu, kayak kepercayaan dirimu? Kau mau ikut atau? Kalau misalnya agak kayak bisa, saya tetap ikut, kayak sinkron dengan saya punya aktivitas nanti ya. Pas kuliahan tidak mengganggu saya punya proses belajar nanti, saya tetap pasti saya ikut. Kayak di sini kan saya ikut Himazi sampai
kita selesaikan Iya, jabatannya betul. kita. Jadi Guys. Vita ini berarti sudah siap mau ke sana itu atau masih ada? Kalau dibilang dari 1 sampai 100 kira-kira 90 ya guys, 90%. Jadi berarti sudah mau siap ya menuju kesiapan dirinya Vita. Yes. Cuman kadang masih ada dalam pikiran, kau nanti bisa tidak ya di sana sendiri, di situ tiada mama dan papamu, tiada keluargamu. Overthinking lagi, kembali lagi ke yes. overthinking itu ya Fit. Walaupun cuma 1 tahun tapi agak berat ya say selama Jadi 1 1 tahun tahun. itu bakal full nanti Fit atau bakal dijeda-jeda atau bagaimana? Full kayaknya. Jadi full praktek ya? Soalnya kayaknya tidak ada ospek deh. Saya tanya kemarin. Jadi langsung masuk? Langsung masuk. Saya tanya Pak, ada ospek nanti. Dia kan saya tanya Pak di sana nanti ada ospek di tanggal berapa dan bulan berapa. Dia bilang setahu saya tidak ada ospek. Nanti kalian langsung masuk menerima mata pelajaran. Jadi gitu. belajar dulu ya kayak Pengenalan mungkin selama 1 bulan. Terus nanti praktek. Langsung turun berarti? Jadi sudah siap itu turun ketemu dengan orang-orang lagi? Atau... Siap tidak siapnya harus siap. Jadi sudah depan matamu guys. Jadi semoga Vita masih mengingat mata-mata kuliah. Yes, kita akan ulang-ulang lagi. Flashback lagi, kembali ke masa lalu. Jadi Vita, kalau bisa dibilang kesanggupannya Vita tentang profesinya Vita itu berapa persen? 95%. Ya, 5%-nya itu apa? 5%-nya kita harus belajar kembali, keraguan. Iya, tetap titipkan sedikit keraguan ya. Yes. Tapi itulah ya. Siap tidak siap kita harus siap guys. Karena kalau misalnya kita tidak siap, kapan kita akan sukses? Ya betul sekali. Jadi Vita sudah adakah? Iya. Oh my god, apakah itu? Ya biasa lah Fit. Bisa ceritakan sedikit asmaramu di sini. Oke guys, asmara. Tidak ada. Karena kenapa? Menurut Vita, kenapa Vita tidak? Vita butuh itu atau tidak? Menurut saya mungkin butuh sih, cuman belum saatnya. Belum saatnya guys. Kita sekarang mau fokus untuk apa? 2022 kalau tidak salah. Fokus selain fokus belajar, fokus profesi ini fokus apa lagi? Memperbaiki diri ya guys ya, karena menurut saya yang Kita masih belum bisa guys membuka. Karena menurut saya harus perbaiki diri saya sendiri dulu sebelum saya menerima orang lain untuk masuk ke dalam hati. Circle-nya Vita ya. Yes. Jadi Vita itu kita sudah bicara tipis-tipis. Jadi kalau bisa dibilang tipe-tipenya Vita itu seperti apa? Siapa tahu bisa Vita spill di sini sedikit. Tipeku. Saya tidak yang nego-nego begitu guys, tidak. Asal yang seiman tentunya, yang pastinya itu anak yang Tuhan pertama, ya. Yes. Oh my god. Kita gimana di sini? Again lagi. Tahu. Lagi. Jadi itu apa? Yang seiman. Tentunya sayang orang tua dan bertanggung jawab atas hidupnya dan itu sih pokoknya yang bertanggung jawab dalam hal apapun. Oke, Vita. Jadi Vita itu kalau bisa dibilang Vita itu nanti kan selesai kan tadi kan kita sudah bahas kan tentang Vita nanti selesai profesi ini akan antara mau kerja atau mau lanjut. Jadi setelah lanjut itu Vita mau langsung menikah, merit atau bagaimana lagi? Mungkin saya kerja dulu ya, memuaskan diri dulu ke menikmati gaji. Betul. Menikmati gaji guys. Mau jadi PN. Dan guys, dan pasti cita-citanya setiap orang. jadi PNS. Karena cita-cita ibu-ibu tidak sih yang anaknya harus patokan kesuksesan anaknya itu harus PNS. Betul tidak? Betul sekali. Jadi supaya jadi anak mantu indah. Oke, kamu yang akan jadi jodohku. Lihat. Aku akan mengusahakan itu sebagai PNS. Biar mamamu everyday full senyum Vita. Yes, biar mau senang. Mantuku PNS. Ini podcast apa sih? Jadi
Jadi Vita ini sudah tahu cara-cara mengembangkan diri kayak kepercayaan diri, cara membangun knowledge-nya Vita tentang lifestyle sehat, tentang lifestyle-nya Vita nanti begitu. Nanti akan Vita bawa ke perantauan. Yes, pastinya. Ya, sebagai bekal nanti Vita ya. Itu bekal sih. Jadi Vita ini kalau bisa dibilang prepare-nya, ready or not, Vita ini sudah ready. Yang hampir 100% ready. Iya. Itu sih hanya kesiapan diri. Dan mental juga guys. Karena di perantauan itu ya kita mengandalkan diri kita sendiri. Bagaimana Iya, yang betul. sudah merantau selama 5 tahun, yes. Kita tanya Benar dulu. sekali, tapi masih bisa pulang sih karena kita dekat kan. Oh, Kalau iya. Vita siapa tahu nanti kan. Tapi Vita, bagaimana? Cerita dulu sedikit. Kan kembali saya yang bertanya kan. Oke. seru. Oke. Bagaimana selama sekitar 5 tahun tidak sih yang merantau? 6 sudah masuk 6. Masuk 6. Bagaimana struggle-nya sebagai anak kos? Coba cerita dulu. Vita mau cari tahu. Ya. Kan Vita nanti mau ke sana kan. Nanti mungkin Vita akan rasakan karena tiap pengalaman itu berbeda. Tiap orang pengalamannya berbeda. Kalau saya sih seru saja karena saya orangnya memang tidak, we are not close in family, tapi kita itu selalu saling mencari. Kalau Vita saya tahu kan Vita itu orangnya family circle family-nya Vita itu kuat kan. Jadi Amin. Iya, jadi kan mungkin Vita akan selalu mencari kan, nanti mungkin ketemu nanti kalau kedepannya siapa tahu rezekinya orang tuanya Vita ada, nanti kan bisa berkunjung ke sana, ketemu jalan-jalan liburan kan. Semoga bapakku tidak sesibuk itu. Doakan semoga bapaknya punya waktu untuk kan Vita kan. Yes. Jadi kita mau bertanya apa? Cara memilih teman kan kok di tanah perantauan. Kau caramu. Jadi saya? saya mau ingin tahu caramu memilah temanmu, pertemananmu nanti di sana. Nanti sekarang saja dahulu sampai sekarang bagaimana caramu memilah temanmu? Kebetulan saya waktu itu masuk di UN ini. Saya tidak punya teman yang dari SMA begitu ya. Jadi baru. Yes, jadi baru. Jadi cari ulang teman, beradaptasi kembali. Caraku di mana saya harus membedakan yang mana yang bisa saya ajak sebagai sahabat, di mana yang saya ajak hanya sebagai sebatas teman. Dan sebagai orang asing. Karena menurut Vita seberpengaruh itukah pertemanan dengan kehidupan? Iya, seberpengaruh itu. Kalau kau memilih teman yang bagus, otomatis temanmu itu akan bawa kau ke hal-hal yang baik. Tapi kalau kau misalnya berteman dengan teman-teman yang agak-agak, pasti kau akan jadi agak-agak. Kan kalau kau bawa dengan orang penjual ikan, kau akan jadi penjual disclaimer ya, hanya sebagai pengumpamaan. Yes. Kalau kita berteman dengan orang penjual ikan, kita akan bawa ikan. Jadi kalau kita bawa teman orang penjual parfum, kita akan bawa parfum. Begitu ya, Fit? Yes. Jadi kalau menurut kita bagaimana cara memilah-milah temannya Vita? Dari segi apa saja? Coba bisa, siapa tahu teman ada di sini yang struggle tentang cara memilah-milah teman, dia masih salah memilih pertemanan, salah memilih pergaulan, sehingga dia takutnya ke depannya, apalagi yang menonton ini siapa tahu ada mahasiswa baru yang ingin kan mau memulai hidup baru kan, ketemu sama orang baru, dia belum tahu cara memilah-milah teman. Bagaimana Vita memulai? Tentunya kalian harus mengenal dulu ya semua teman-temannya kalian yang di kelas itu tentunya. Jadi selama pengenalan kalian harus memerhatikan bagaimana cara dia bicara, bagaimana cara dia. Jadi Fit, ini fokus ke dia atau kedua orang kayak saya dengan kau? Oh, saya dengan dia. Oh, begitu. Bagaimana Jadi dua pihak kan? Kedua belah pihak. Kau harus senyamanmu dalam memilih teman sih begitu. Kalau saya begitu, baru saya juga tipe teman yang kayak saya tahu ini dia ini yang bisa berteman dengan saya, dia ini yang tidak bisa hanya sebagai teman saja. Dia ini yang sebagai sahabat, dia ini yang hanya sebagai teman, begitu. Kayak ya seperti itu. Jadi memilah-milah teman. Menurut Vita Vita itu orang yang privacy atau yang terbuka? Saya tipe yang privacy sih. Ada beberapa hal yang even ke sahabatku sendiri ya. Iya. Saya sharing perkataanku. Apa yang saya bilang itu saya akan sharing. Jadi ada beberapa yang bisa saya think twice berarti kayak pikir 2 kali gitu. Jadi ada beberapa yang saya harus pikirkan untuk dalam menyampaikan sesuatu. Ya itu seperti. Jadi Vita kalau mau mengenali orang baru itu caranya Vita mengenali orang yang apakah dia cocok dengan Vita atau tidak itu bagaimana? Tentunya saya berkenalan lah dulu ya. Saya masuk dulu. Kalau misalnya saya lihat, dari pergerakannya ini dia tidak cocok dengan saya.
atau kayak cara dia bicara yang terlalu tinggi. Salah atau satu contohnya Vita untuk mengenali cara ketidak cocok dan kecocokannya itu bagaimana? saat saya susah, saya lihat pada saat saya susah, apakah dia akan datang membantu atau tidak, seperti Karena itu. karena pada saat hal yang kita baru kenal begini kan biasanya kita itu kayak susah kan, kayak macam kita masih susah untuk bertemu Dalam dengan hal kayak mata pelajaran begitu. Kayak kalau misalnya saya tanya, ini bagaimana ya? dalam hal caranya?" ini bertanya bukan untuk bertanya. melihat hasil kerjanya kan ya Fit. Saya menilai sih di situ. Kalau pas saya kesusahan terus dia mau bantu, oh dia ini yang cocok begitu. Tapi pas kalau misalnya satu kali saya minta bantuan, saya masih positive thinking. Tapi kalau Mentoleransi kan, masih gitu. menoleransi. Tapi kalau beberapa kali saya minta tolong terus, saya Dengan tahu itu dia kok ogah-ogahan. tahu, dia ogah-ogahan, saya akan blacklist engkau. Jadi Vita tidak mau berteman, Vita. Saya tipe orang yang tidak mau ribet begitu guys. Jadi kayak ya sudah kalau memang kau tidak mau, kalau secara close ya sudah begitu ya Fit. Jadi saya tidak akan menye-menye. Jadi menurut Vita pergaulannya Vita selama di perkuliahan ini Vita ada 3 tingkat, tiga skala penilaian, baik sekali, baik atau cukup. Yang kita dapatkan pengalaman pertemanan Vita di perkuliahan ini. Ketiga-tiganya itu ada sih, ada yang baik, ada yang sangat baik, ada yang cukup. Jadi mixing ya Vita? Yes. Mix, pasti Anda juga merasakannya. Yes, betul sekali. Dan sedikit info tapi di kalau saya lihat perkuliahan. Vita ini orangnya mau menyesuaikan tempat kalau ketemu dengan orang yang Itu guys, saya bunglon. Lanjut. Jadi untuk sedikit kayak memberitahukan saran. memberitahukan begitu sih kalau di perkuliahan itu guys. Okay. Kalian pasti akan dapat kubu-kubu pertemanan. Di kelas itu pasti akan ada kubu-kubu. Itu awalan atau sampai di akhir? Sampai di akhir kalau tidak salah kalau kita ya, soalnya pengalaman guys. Pengalaman, iya betul. Ada si kubu A, kubu B, dan kubu C. Kadang-kadang itu plot twist ya Fit ya. Yes. Ada malah ada yang kayak nanti di akhir si kubu A ternyata gabung dan si kubu C. Iya betul, karena kita tidak tahu padahal walaupun sebelumnya mereka sudah punya konflik, ternyata saat di akhir itu kita tidak menentu kita akan berteman sama siapa, kita akan Karena berbaur. guys sampai skripsi nanti orang yang kalian tidak kira dia yang akan bantu kalian nanti pas betul. skripsi. Jadi kalau bisa dibilang meminimalisir hal untuk melakukan perkubu-kubuan geng-geng begitu guys. Jadi berteman dengan siapa saja yang bisa memberikan kita manfaat. Soalnya saya juga pengalaman ya guys ya, ada sedikit trouble dengan seseorang, tapi ternyata dia yang tolong saya. Jadi dia lebih berikan banyak impact sama Vita ya. Yes, tidak banyak sih, Banyak cuman sih, kayak tapi adalah sedikit yang bisa diingat dari dia. Yang bisa diingat dari dia. Jadi wow, awesome. jangan berteman hanya satu kubu, tapi bertemanlah dengan semua orang. Harus diingat. Jadi Fit, sudah kan? Dari tadi kita sudah menceritakan struggle-strugglenya kita selama di perkuliahan. Jadi pengenalannya kita. Jadi first impressionmu tentang kampus ini bagaimana? First impressionku dengan kampus ini. Ekspektasimu seperti apa, bagaimana begitu? Saya tidak menaruh ekspektasi ya guys, for information. Tapi yang saya ketahui bahwa kampus ini sangat bagus. Fasilitas yang disediakan cukup bagus tentunya. Dosen-dosen yang di kampus ini juga kompeten. Dan mereka semua bertanggung jawab guys. Staff-staffnya juga sangat ramah dan humble tentunya. Mereka tidak mempersulit kalian sebagai mahasiswa. Tapi itu tergantung dari diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian ele-elean atau ogah-ogahan, ya itu ya dari kalian. Betul ya Vita ya. Kan? Tidak ada staff di sini yang tidak mau bantu kalau kalian tidak minta pertolongan. Iya betul. Jadi kalau kita mau bersuara, ada orang yang mau. Jadi itu. Jadi menurut Vita, kita sudah bicara tentang struggle, tentang kita punya kehidupan di kampus. Jadi mungkin kedepannya Vita, saya doakan as your old friend, atau sampai sekarang kita masih berteman ya Fit. Yes, harus itu. Hey guys, kamu tahu Bimo itu adalah salah satu ada hits di kampus ini. Oke guys, jadi Vita ini saya harap Vita kedepannya sukses, kedepannya Vita bisa menyelesaikan profesinya dengan baik, dan semoga pulang ke Sulawesi dengan mendapatkan predikat yang baik, dengan nilai yang baik, dengan ilmu-ilmu yang baru yang bisa di-sharing ke orang-orang banyak. Semoga kita ketemu lagi di podcast ini dan sebagai tamu dengan
Vita yang baru. Walaupun Vita yang baru maksudnya Vita dengan Gelar baru. ya Vita yang terupdate. Ya, jadi Yes. saya harap Vita mau sharing-sharing lagi dan tips dan triknya tentang kehidupannya Vita, tentang apa yang hal-hal positif yang kita dapatkan di sana nanti. Jadi Tunggu ya guys. saya harap teman-teman di sini menjadikan isi podcast, isi pesan dan makna dari isi podcast ini sebagai acuan untuk mengembangkan diri dan pengetahuan, bukan hanya pengetahuan yang untuk mengembangkan diri sendiri, di-share untuk diri sendiri, tapi untuk orang banyak. Seperti contohnya Vita ini. Oke guys, saya juga mau berterima kasih untuk kamu-kamu yang sudah viralkan videoku yang menjadi wisuda. Papaku sangat bangga guys. Dia tiap hari guys nonton. Mention berarti itu sama Tiap kamu. pagi guys. Dia bilang, Jadi- anakku kamu bangga Tapi sekali papa. bukannya pada saat waktu itu Vita ndak datang papanya? Dia datang saat itu guys, ada duka. Kakaknya papaku meninggal waktu itu sehari sebelum saya wisuda. Jadi tidak datang dia. Jadi, Agak sedih sih karena kan kita sudah prepare iya toh. betul. Jadi itu lagu ditampilkan untuk Papaku, cuman papaku tidak datang waktu itu. Aduh. Tapi tidak apa-apa tapi guys. tidak apa-apa. Berarti itu kan kita tidak tahu kan musibah ke depannya bagaimana. Jadi guys, tadi informasi dan tadi pesan-pesan dan kesannya. Terima kasih Vita sudah datang. Yes. Terima kasih sudah mau direpotkan untuk datang di Wintalk. Saya sih yang berterima kasih karena sudah dipanggil. Oke, jadi guys, stay tune dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini dan channel ini agar kita dapat berkembang dan selalu memperluas channel ini menjadi lebih baik. Oke, see you next time. Saya Dadah. Bimo Ragil. Saya Fresta. Sampai di sini dulu. Bye-bye. Bye.